Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi Muhammad, driver online Depok. Saya cuma bisa mengelus dada dan beristighfar astagfirullahaladzim ketika mendengar mantan TNI Jenderal Gatot Nurmantio dipersekusi dan dikatai anjing oleh seseorang. Ya kan? Padahal kita tahu Pak Gatot itu berniat mendeklarasikan sebuah kelompok yang visi dan misinya mulia, yang bertajuk Kami, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Lah kok dipersekusi, dikatai anjing? Kecuali Pak Gatot itu berbuat sebaliknya, membentuk kelompok, ya mungkin sama-sama nih, Kami, kelompok aksi menghancurkan Indonesia, itu boleh dipersekusi dan dikatai anjing. Lah tujuannya mulia kok Pak Gatot kok ini. Kalau kata cerdik pandai, Indonesia ini ibarat kapal sedang oleng dan mau tenggelam. Nah, Pak Gatot ini berinisiatif untuk menyelamatkan agar Indonesia tidak tenggelam. Ini pasti ada yang tidak beres di Republik ini. Ya kan? Kita lihat ada satu keanehan. Misalnya nih, kita tahu dong kalau yang namanya mau membuat atau menggelar sebuah deklarasi, itu pasti sudah ada izin dari pihak keamanan setempat. Loh, kok ujuk-ujuk ini ada pula izin yang sama kemungkinan ya dikeluarkan untuk kelompok lain dalam satu wilayah. Nah, kita tahu kalau ada dua kelompok yang berbeda visi, itu risikonya akan menimbulkan konflik. Lah kok pala ini, saya nggak tahu apakah benar dua-duanya diberi izin atau yang satu ilegal atau dua-duanya juga tidak memiliki izin. Tapi kalau menurut saya, ini pasti diketahui oleh pihak keamanan. Loh kok dua-duanya dijadikan satu dalam satu wilayah? Ya pasti terjadi konflik. Yang saya bersyukur itu Pak Gatot itu memiliki jiwa yang sangat kesatria dan legowo. Barangkali dia punya prinsip begini, anjing menggonggong, kami tetap berlalu. Ya biarlah mereka pada menggonggong, tapi kami tetap berlalu. Nah, kalau ada yang panik ya jangan seperti inilah caranya. Gentle aja, ya kan? Dan tampaknya respon masyarakat positif kok terhadap Kami ini. Ya, sekali lagi kalau ada yang panik, jangan seperti ini. Lakukan hal-hal yang positif yang lainnya atau sokong aja itu gerakan Pak Gatot. Yang aneh nih bro, aneh lagi. Seorang mantan Panglima TNI yang dulu memiliki tanggung jawab teritorial dari Sabang sampai Merauke di eranya Jokowi, kok bisa mendapat perlakuan seperti itu, dipersekusi dan dikatai anjing. Yang tidak habis pikir bisa dikatai anjing, seorang jenderal penuh. Lah kalau saya itu nggak masalah karena saya hanya seorang legend. Tahu legend? Tahu legend? Lelaki tetangga jenderal. Itu monggo, mau dikatain apa aja, silakan.
Mau dikatai seisi kebun binatang ya monggo. Wong nyatanya saya hanya berpangkat legend, lelaki tetangganya jenderal. Ya kan? Ini pasti ada yang tidak beres di republik ini. Logikanya gini bro, dalam sebuah negara yang katanya penguasanya mengaku paling Pancasilais dan paling NKRI, dan setiap saat merilis seremoni religiusnya, itu kan republik ini seharusnya nyaman dan aman. Tapi sebaliknya yang saya rasakan tidak nyaman dan tidak aman. Nah, kalau kita mau flashback ke belakang, ya namanya flashback pasti ke belakang ya. Seorang ulama Ali atau Syekh Ali Jaber itu aja ditusuk. Seorang imam masjid atau imam musola itu dibacok hingga meninggal dunia. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Yang kemarin ada perbuatan konyol lagi nih di Tangerang, di Pasar Kemis, yaitu aksi coret-moret terhadap musola yang sebelumnya kita ketahui juga pernah terjadi beberapa waktu lalu. Kok bisa terulang? Dan ini hati-hati, ini bisa memicu konflik horizontal. Karena perasaan atau emosi rakyat Indonesia atau manusia Indonesia selalu diobok-obokkan, diobok-obok. Kita sudah tahu, kita semua dalam kondisi depresi menghadapi pandemi yang tidak pernah kunjung selesai. Lalu disuguhi dengan drama-drama dalam tanda petik yang seperti ini. Nah, kalau melihat kejadian-kejadian yang tadi, ini kan bisa menjadi indikasi bahwa hidup di republik ini tidak nyaman dan tidak aman. Logikanya seorang jenderal penuh dipersekusi, dikatai anjing, ulama ditusuk, imam musola atau imam masjid dibacok. Ini kan membuat warga Indonesia atau manusia Indonesia makin tidak nyaman dan tidak aman. Dan ingat bahwa setiap manusia Indonesia tanpa terkecuali kalau melihat kejadian tadi itu akan memiliki risiko yang sama. Entah itu penguasa, entah itu pejabat teras atau pejabat apalah yang saya nggak apal, banyak pejabat di sini sih. Atau pengusaha, anggota dewan, politisi, atau maklar, atau rakyat kecil, sama-sama memiliki risiko yang serupa. Karena apa? Risiko tadi itu bisa berlaku terhadap siapa saja. Nah, saya juga bisa mengingatkan bahwa risiko tadi juga bisa hinggap kepada seorang presiden. Ya, mudah-mudahan itu tidak terjadi. Tapi
Walau alam bisawab, saya hanya bisa berdoa dan beristighfar. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada aja.